Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Minggu hingga Senin pagi menyebabkan sejumlah titik terendam banjir. Banjir juga menggenangi ruas jalan dan tempat pemakaman umum. Sementara evakuasi difokuskan pada lansia dan anak-anak. Rumah itu langsung kali Ciliwung tuh. Kali Ciliwung rata ya. Kali Ciliwung rata di RT 15 Gempala ini. Hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta sejak Minggu malam hingga Senin pagi telah menyebabkan banjir di sejumlah permukiman dan jalan. Tim SAR gabungan pada Senin dini hari hingga Senin siang masih mengevakuasi warga terutama lansia dan anak-anak terdampak banjir di Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Dengan menggunakan perahu karet, tim SAR satu persatu menelusuri ganggang rumah untuk mengevakuasi warga. Hingga Senin siang, ketinggian air di wilayah ini mencapai 1,5 meter. Evakuasi warga terdampak banjir juga berlangsung di permukiman Kelurahan Bidara Cina Jatinegara, Jakarta Timur. Petugas gabungan mengevakuasi seorang nenek bernama Mukmini dari kediamannya. Mukmini dievakuasi karena membutuhkan perawatan medis lantaran penyakit yang dideritanya. Ketinggian di bawah itu sudah mencapai 2 meter, tetapi masyarakat masih bertahan di lantai-lantai 2. Ya, tadi juga kita mengevakuasi salah satu masyarakat yang sakit, yang perlu kita segera evakuasi untuk dibawa ke rumah sakit. Hingga Senin siang, ketinggian banjir di wilayah Kelurahan Bidara Cina Jatinegara masih tinggi, yakni mencapai 3 meter. Pemda setempat menyiapkan 5 posko pengungsian, di mana hal ini untuk membatasi jumlah pengungsi di masa pandemi COVID-19. Sementara itu, banjir di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur hingga hari ini belum surut dengan ketinggian air berkisar antara 70 hingga 150 cm. Banjir terjadi akibat luapan Kali Ciliwung serta hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta. Saat ini, ratusan warga mengungsi di bangunan SD Kampung Melayu 01 dan 02. Banjir juga merendam ratusan rumah warga di Jalan Bina Marga Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Sebanyak 6 RT di RW 07 terdampak banjir. Yang terparah berada di RT 2 dan RT 4 karena lokasinya yang berada di pinggir kali. Meski terendam, sejumlah warga masih bertahan di rumahnya masing-masing. Sementara, sebagian lainnya mengungsi dan dievakuasi dengan 2 perahu karet yang disiagakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Selain merendam permukiman, banjir juga mengenangi ratusan petak makam di TPU Karet Bifak Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ketinggian air hingga Senin siang di TPU Karet Bifak mencapai 10 hingga 30 cm. Ketinggian air sudah semakin surut jika dibandingkan dengan Senin pagi yang mencapai 60 cm. PLH Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi menginstruksikan agar petugas sumber daya air menyiagakan 21 truk dan 5 pompa penyedot di TPU Karet Bifak agar air cepat surut. 10 cm lah ya, tadinya sih kurang lebih sekitar hampir 1 meter. Karena ini rendah, tetap paginya dari malam kita sudah sedot sampai hari ini 21 mobil tangki yang sedot, tinggal 10 cm. Mudah-mudahan ini kurang lebih 1-2 jam bisa selesai. Banjir di ibu kota juga menyebabkan genangan yang cukup tinggi di sejumlah lokasi. Hal ini menyebabkan 3 ruas jalan yang terdampak banjir terpaksa ditutup dan dialihkan. Ketiga ruas jalan yang ditutup sementara akibat banjir adalah Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Jalan Bungur, Jakarta Pusat, dan Jalan Bintang Mas, Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta merilis sejumlah status tinggi muka air di beberapa pintu air menuju Jakarta. Terdapat 1 pintu air dengan ketinggian air berstatus awas atau siaga 1, yaitu pintu air Sunter Hulu. Sedangkan berstatus siaga 2 yaitu pintu air Pasar Ikan dan beberapa pintu air lainnya berstatus siaga 3 dan 4. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, bagaimana penanganan dan antisipasi banjir di ibu kota? Kita sudah terhubung bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Riza Patria. Selamat malam, Pak Riza. Selamat malam, Putri dan pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Riza. Per malam ini data dari Pemprov DKI Jakarta, ada berapa warga yang mengungsi terkait banjir hari ini? Ya, jadi banjir hari ini ada kurang lebih sebanyak di 42 RW dan di 150 RT ya, dan 0,492 ya RT yang sempat tergenang banjir dari 30.047
ya. Jadi hanya 0,49% RT yang sempat tergenang banjir, dan secara berangsur dia cepat sekali, alhamdulillah cepat turun airnya. Memang masih ada beberapa yang sempat diungsikan sejak tadi malam dan tadi pagi, dan insya Allah dalam 1-2 hari bisa kembali ke tempat. Kami juga sudah menyiapkan bantuan berupa perahu, ban, masker, selimut, matras, pelampung, air mineral, sampai kebutuhan anak juga sudah kami siapkan, dan kami juga memang sudah menyiapkan banyak titik-titik pengungsian yang sudah terintegrasi selama ini, dan selama masa pandemi COVID juga kami menyiapkan jumlah pengungsian itu 2 kali lipat lebih dari yang biasanya, bahkan luasannya juga kami tingkatkan karena kita harus mengikuti protokol kesehatan atau COVID dengan baik. Prinsipnya kita bersyukur hingga hari ini belum ada, mudah-mudahan tidak ada banjir besar sebagaimana tahun yang lalu. Ini sudah tanggal 8, mudah-mudahan sampai akhir Februari bahkan Maret kita bisa mencegah, mengurangi banjir yang memang menurut data BMKG debit air curah hujan di tahun ini memang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dan ke depan akan lebih tinggi lagi. Jadi upaya pencegahan terus kita galakan, mudah-mudahan memberi dampak yang positif. Baik, Pak Riza, mengenai upaya pencegahan dan data dari BMKG, sepekan ke depan BMKG mewanti-wanti waspada curah hujan ini tinggi dan juga ekstrim. Nah, bagaimana upaya antisipasi dari Pemprov DKI mengenai pembenahan, perbaikan, penambahan pompa sendiri? Ya, jadi seperti yang sering kami sampaikan, posisi Jakarta memang berbeda dengan provinsi lain. Jakarta ini datarannya rendah sekali di bawah permukaan air. Jadi sumber air itu datang dari 3 titik. Yang pertama dari hujan lokal yang memang harus kita terima, kita salurkan ke sungai, diteruskan ke laut, kemudian kita turunkan sampai ke air tanah. Kemudian yang kedua bersumber dari daerah tetangga yang dataran lebih tinggi. Yang ketiga dari banjir rob atau dari laut. Jadi berbagai langkah diupayakan terkait dari banjir lokal, itu kita menyiapkan saluran air, pompa dan sebagainya untuk diteruskan ke sungai dan ke kali, juga resapan air atau sumur vertikal drainase dan sebagainya. Kemudian juga terkait dengan sumber air, banjir yang datang dari daerah lain, alhamdulillah dengan dukungan pemerintah pusat sudah dibangun 2 waduk besar di Cimahi dan Ciawi yang insya Allah di akhir tahun ini selesai, sehingga mungkin sekarang belum ada dampak positifnya, ke depan di akhir tahun depan dan awal tahun depan akan memberikan dampak. Dan juga yang paling penting dari daerah lain perlu ada peningkatan reboisasi atau penanaman hutan kembali, karena tutupan hutan di daerah-daerah sekitar Jakarta sudah berkurang di bawah 30%. Itu upaya-upaya harus kita lakukan. Di internal kami sendiri kami mengambil langkah-langkah, ada program gerebek lumpur, pengurukan sungai, kali, situ, embung dan sebagainya, kemudian normalisasi dan naturalisasi dan berbagai program kami laksanakan termasuk membangun sumur resapan. Baik, Pak Riza, mengenai sumber air yang berasal dari daerah tetangga ataupun daerah di sekitar Jakarta, Januari tahun lalu Presiden sempat bertemu dengan sejumlah kepala daerah, diantaranya Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan juga Gubernur Banten terkait penanganan banjir. Apakah pasca pertemuan tersebut sudah ada roadmap baru yang sudah dieksekusi? Betul sekali, Pak Presiden sudah mengeluarkan Perpres nomor 60 tahun lalu yang menunjuk Pak Sofyan Djalil, Pak Menteri ATR BPN sebagai ketua, pimpinan atau kepala dalam rangka pengendalian masalah-masalah strategis di Jakarta dan Jabodetabek sampai Cianjur, termasuk masalah sampah dan masalah banjir. Alhamdulillah ini sudah dimulai, tapi memang belum bisa dianggarkan. Mudah-mudahan di tahun ini sudah bisa dianggarkan untuk tahun depan. Program-programnya dibuat sedemikian komprehensif, bagaimana pengendalian penanganan banjir, dan tentu dukungan ini harus disinergikan dengan program masing-masing pemerintah daerah, apakah DKI, Jawa Barat, Banten, dan daerah-daerah Botabek sampai dengan Cianjur. Jadi sudah ada perpresnya, penyempurnaan dari yang sebelumnya. Namun demikian ini baru bisa efektif mudah-mudahan tahun depan seiring dengan program dan anggaran yang akan disiapkan. Baik, Pak Riza, kembali ke kondisi di ibu kota sendiri untuk penjagaan di pintu air sendiri seperti apa, misalnya di Manggarai dan juga Sunter? Ya, petugas kami sudah siap siaga, insya Allah berpengalaman, juga dikawal, bergantian, secara berkala berkesinambungan, menjaga semua pintu air, bahkan pompa-pompa semuanya standby,
tidak hanya pompa stasioner, tapi juga pompa mobile, bahkan pompa underpass. Jadi memang yang kita bisa lakukan sekarang adalah di samping melakukan pencegahan dengan cara terus melakukan pengerukan, mengambil terobosan, membuat codetan, kemudian memompa, termasuk membuat olakan sebagai tampungan sementara. Yang paling penting juga masyarakat kami minta untuk tetap disiplin, patuh taat, tidak membuang sampah sebenarnya, membersihkan lingkungan masing-masing termasuk selokannya. Yang kami lakukan juga tahapan penanggulangan. Karena memang debitnya semakin, apalagi di Jakarta masih banyak daerah yang sangat rendah, yang memang terpaksa ada banjir dan dilakukan pencegahan dan penanganannya dengan menyiapkan satgas dan sebagainya. Ya, Pak Riza, bencana banjir kali ini terjadi di masa pandemi COVID-19 di mana ada berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Lalu bagaimana dengan kebijakan baru Pemprov DKI Jakarta ini terkait penerapan pembatasan ataupun PPKM hingga 22 Februari nanti? Nah, perbincangan dengan Wagub DKI Jakarta akan kami lanjutkan sesaat lagi usai jeda.